Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke, di video kali ini kita akan cobain tes review dikit untuk di custom kernel dari Simple yang terbaru ya. Di sini Simple yang terbaru masih pakai DTC versionnya Dragon TC dan ini di versi 1.6 di akhir 2021 ya, 30 Desember. Dan ada sedikit perbedaan sih dari versi sebelumnya. Mudahan sih sudah fix bugnya juga. Dan sebelum kita lanjut videonya, kita intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan tes buat ganti custom kernel ya. Dan di sini kita akan cobain ganti custom kernel Redmi Note 8 guys. Dan Redmi Note 8 Android 12 Nusantara Project ya. Dan ini updatean yang terbaru dari Nusantara Project di versi 4.0 strip 1. Dan kita akan cobain ganti custom kernel ya, simple kernel WHBO, dan itu support Android 11 12 juga support, dan di custom ROM AOSP ya. Kalau MIUI mungkin belum support guys, jadi kalian bisa sesuaiin pakai custom kernelnya, kalau mau cobain juga bisa. Dan di kernel simple ini sudah unlock refresh rate 66 Hz ya. Dan ini updatean terbaru di versi 1.6, yang versi sebelumnya itu 1.5 ya. Dan masih bug kalau nggak salah di bagian videonya. Di sini harusnya kita nggak tahu ya, kita belum tes oleh kernel yang kita pakai di sini 16 kernel. Di 16 sih stabil ya, enak. Android 11 12 juga bisa, beda-beda file tapi ya. Dan Redmi Note 8 ini kalau ganti custom kernel sama aja, nggak ada yang berubah ya dari bla 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 kayak CTZ. Dan DSD trolling test juga bisa kalau kalian mau tes trolling test ya. Di sini kita tadi tes bentar dan lumayan stabil sih. Ini kita tes 1 menit. Kalau mau lebih lama kalian bisa tes sendiri ya, biar lebih enak guys. Oke, dan di sini 130 lumayan ya. Kita tes ganti custom kernel aja lah. Kita masuk TWRP, Magis nggak ada ya. Di sini kita nggak install Magis, dan ganti masuk TWRP via tombol aja. Oke. Oke guys, jadi kita proses masuk TWRP dulu ya. Dan di sini kita pakai TWRP Feedback Recovery Project, tapi belum masuk ya. Kita lagi reboot recovery. Reboot recovery-nya bisa via status bar ya. Oke, ternyata masih ngebug dan kita harus ulang lagi sekali ya guys. Oke, sabar. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di TWRP, tadi kita sudah masukin lagi ya. Kita tinggal tes. Di sini kita tinggal cari kernel simple. Aduh, banyak banget ya. Saya lupa siapin. Simple kernel DTC. Oh, ini dia. Yang update terbaru tanggal 12 bulan 12 30 ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita bisa backup bagian put dan DTBO, dan disaranin samain TWRP ya, flash ROM, kernel Magis samain aja biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil, nggak ada error, nggak ada kendala. Cara ganti atau update-nya bisa lihat di deskripsi. Oke guys, dan sebelum kita mulai bisa cari tadi ya filenya, backup jangan lupa. Dan kalau misalkan kalian nggak backup, takutnya nggak cocok atau bootloop, kalian kan nggak ada simpanan file backupan ya bawaannya ya.
atau mungkin kalian suka pakai. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Pakai custom kernel yang lain, mungkin siapin juga buat jaga-jaga kalau misalkan bootloop ya guys. Kalau saya sih sudah banyak stok kernel jadi nggak takut bootloop ya. Web cache Dalvik opsional, mau di awal atau di akhir, dan kita reboot sistem. Kita lihat, mudahan sih bisa booting. Kalau nggak bisa booting berarti sabar. Oke, bisa booting, dan buat yang mau ambil buat animasi bisa cek deskripsi ya. Buat animasi Nusantara Project guys. Oke, kita skip aja bagian. Oke guys, jadi sudah sukses install kernel ya. Kita lihat lagi sekali settingan tentang ponsel, versi Android, dan ini the simple kernel Weabo 1.6, mantap ya. Dan ini Dragon TC ya, DTC Clang version. Oke, Dragon TC dipakai, mantap. Layar gak makin sensitif ya, soalnya refresh rate-nya juga nambah, jadi semakin tinggi refresh rate. Nih, screen-nya ternyata nggak di unlock ya. Saya baru sadar di sini nggak di unlock yang versi ini. Padahal di sini sudah sukses. Kalau versi sebelumnya unlock ya. Kalau yang ini nggak di unlock ternyata guys. 60 Hz ya. Ternyata di versi yang terbaru ini nggak unlock refresh rate ya guys. Nggak unlock, tapi mungkin mudahan sih dia nggak ngebug kamera ya. Saya nggak tahu bug atau enggak, tapi kita tes aja. Oke, kalau sementara sih masih normal ya kalau dilihat dari durasi. Kalau kita lihat dari CPZ trolling test, sebenarnya ini sama aja. Kalau dari CPZ ya, clock speed bla 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 sama aja. Cuma rasanya sensitive layar lebih oke. Tapi kalau dilihat tadi refresh rate-nya nggak nambah ya, 60 Hz. Cuma ya sudahlah, kita tes aja dulu, nanti kalau gimana kita balik lagi ya. Tapi kita tes review dulu guys. Kita tes ini trolling test 1 menit, dan buat yang mau tes bisa tes aja langsung. Oke, di sini dilihat trolling testnya lumayan tinggi, 140-an ya, mantep. Oh nih, 130-an guys. Dan kalau kita tes di game, di sini kita bisa tes di game PUBG ya, tapi kita tes aja bentar ya. Tes di PUBG Mobile. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di PUBG Mobile ya. Di sini kita lihat grafiknya nggak ke unlock ya, karena di ROM ini nggak include unlock grafik, di kernel nggak include, dan kita nggak pakai Magis ya. Kita nggak pakai Magis, audio pun standar semua. Jadi tanpa Magis ya, kita nggak unlock, dan kita bisa tes bentar, nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys. Oke guys, jadi untuk di sini suhu sampai 40 derajat ya, lumayan sih, lumayan cepet hangat kalau saya ngeliat ya. Kita install, tes langsung di game lumayan sih, tapi masih oke performa. Saya rasa di simple ini lebih cocok buat game ya. Kalau buat yang lain nggak cocok. Dan di sini kita lihat untuk performanya sih masih enak, buat di kamera juga masih normal sih untuk awal-awal guys. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.